Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jumpa kembali dengan saya Mama Kinan. Nah, hari ini saya akan membuat lagi puding brownie shiny crust. Sekarang saya menggunakan 1,5 resep dari yang kemarin saya bikin. Oke, kita lanjut aja ke bahan-bahan yang kita perlukan. Di antaranya adalah 3 butir telur, kemudian lalu 75 gram butter, 200 gram gula halus. Bisa menggunakan gula pasir biasa, cuman harus di blender. Intinya untuk keluar shiny crust harus menggunakan gula yang benar-benar halus. Kemudian 75 ml minyak sayur, coklat di sisi ini sebanyak 225 gram. Saya menggunakan Colata. Lalu coklat bubuk sebanyak 50 gram. Saya menggunakan Van Houten. Bisa merek apa aja sesuai selera masing-masing. Kemudian terigu protein sedang. Saya menggunakan segitiga. Ini sebanyak 150 gram. Serta untuk topping, ini ada keju, mete, choco chip, Oreo, dan Cadbury. Nah, untuk mete. Nah, untuk mete ini, metenya terlebih dahulu disangrai dulu ya. Jadi intinya kalau mau menggunakan mete, almond, atau kenari harus disangrai supaya lebih renyah dan juga matang. Nah, untuk loyangnya saya menggunakan loyang sekat ukuran 20 x 20. Ini terlebih dahulu. Oke, ini karena untuk dijual, jadi saya langsung menggunakan kertas roti. Nah, ini nanti kertas rotinya kita olesin dengan butter, leleh, atau margarin ya, supaya nggak lengket. Kemudian untuk sekatnya ini tidak usah dioles karena adonan brownie sendiri itu sudah mengeluarkan banyak minyak. Jadi nggak lengket nanti pas dibuka. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Langkah pertama, kita steam di sisi bersamaan dengan minyak sayur dan juga butter. Kita steam di atas air yang sudah mendidih. Tahap berikutnya kita steam di sisi bersamaan dengan butter dan minyak sayur sampai larut dan di sisinya meleleh. Nah, ini sudah meleleh, kemudian akan kita angkat lalu dinginkan. Ini kita dinginkan sekitar 5 menit ya, jangan panas dimasukkan ke dalam adonan karena nanti bisa matang telurnya. Tahap berikutnya kita mixer telur bersamaan dengan gula pasir. Nah, sebaiknya gula halusnya disaring terlebih dahulu. Biasanya kan banyak yang bergerindil. Bisa juga menggunakan whisk ya. Jadi nggak usah di mixer, menggunakan whisk diaduk juga bisa. Oke, selanjutnya kita mixer telur. Nah, mixer sebentar saja supaya larut. Lalu kemudian kita masukkan tepung terigu. Kita aduk. Lalu coklat bubuk.
Selanjutnya yang terakhir kita masukkan DCC, butter, dan minyak sayur yang telah dilelehkan tadi. Lalu kita aduk. Diaduk adonannya sampai tercampur rata. Jadi adonannya seperti ini, berat dan kental. Nah, sekarang sebelum pemberian topping, sebaiknya terlebih dahulu kita panaskan oven. Kali ini saya menggunakan oven tangkring ya. Itu kita panggang kira-kira sekitar 45 menit menggunakan api sedang cenderung besar, itu di 15 menit pertama. Untuk berikutnya itu menggunakan api sedang. Oke, ini sudah tercampur. Kita akan tuang ke dalam loyang yang telah diolesi dengan butter atau margarin. Nah, karena ini untuk dijual, jadi saya menggunakan kertas baking atau kertas roti, tapi dipanjangin hanya ujung sama ujungnya saja. Untuk sisi-sisinya ini dipotong sesuai dengan bentuknya. Oke, kita tuang. Oke, setelah kita tuang ke dalam loyang, selanjutnya kita berikan sekat. Nih, seperti ini. Jadi sekatnya tidak perlu diolesi dengan butter atau margarin, karena ini nggak lengket, nggak nempel. Nah, sekarang baru kita akan beri topping. Untuk topping bisa sesuai selera. Nah, saya mau menggunakan Oreo. Saran. Mete yang sudah disangrai.
topping coklat Cadbury saya akan coba masukkan sebelum dipanggang. Posisinya meleleh atau tidak ya. Jadi ini saya masukkan ke dalam freezer dulu coklatnya. Nah, untuk keju saya masukkan di terakhir ya, kejunya. Oke, ini sekarang kita akan mulai panggang. Nah, dipanaskan sekitar 5 atau sampai 10 menit. Selanjutnya kita mulai panggang. 15 menit pertama panggang dengan menggunakan api cenderung besar, sedang cenderung besar ya. Nah, ditutup. Setelah 30 menit pemanggangan, angkat sebentar untuk dikasih topping keju. Kenapa kejunya nggak langsung dipanggang tadi sebelumnya? Karena kalau langsung dipanggang biasanya jadi lembek browniesnya. Jadi untuk keju kita kasih toppingnya terakhir. Berikutnya kita panggang lagi. Setelah 45 menit pemanggangan, sudah saya cek menggunakan lidi, tusuk lidi, itu udah nggak ada yang nempel. Jadi kita angkat. Sainnya sudah keluar. Oke, sekarang kita angkat dan dinginkan. Dia hasilnya putih brownies shiny crustnya sudah jadi, sudah matang. Ini enak sekali tentunya, dan shiny-nya keluar, dan juga untuk topping Cadbury-nya ternyata tidak meleleh ya. Kita masukkan di panggang sekalian, ternyata tidak meleleh. Oke, sekarang saya akan berbagi tips dan cara memasukkan ke dalam kardus. Jadi kita angkat beserta kertasnya. Pertama-tama kita copot skatnya terlebih dahulu. Kita angkat.